Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suki di kanal Cerita Horor. Sebelum kita mulai dengan cerita hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Aku dan teman-temanku, Rico, Dimas, dan Nanda, memutuskan untuk pergi liburan ke desa kecil yang terletak di pegunungan. Kami telah mendengar banyak cerita tentang keindahan alam di sana. Air terjun yang tersembunyi, hutan pinus yang sejuk, dan jalanan berliku yang menantang. Kami merasa ini akan menjadi petualangan yang tak terlupakan. Perjalanan dimulai dari pagi hari. Kami menyewa sebuah mobil dan berangkat dengan penuh semangat. Awalnya, semua berjalan lancar. Kami bercanda, tertawa, dan menikmati pemandangan yang indah sepanjang jalan. Tapi, ketika matahari mulai condong ke barat, suasana mulai berubah. Jalan yang tadinya ramai mulai sepi. Mobil-mobil yang berpapasan pun semakin jarang. Pepohonan di kiri dan kanan jalan semakin rapat, menutupi langit sore yang mulai berubah warna menjadi jingga keemasan. Kami mulai merasakan keheningan yang aneh, seperti ada sesuatu yang memperhatikan dari balik rimbunan pohon. Nanda, coba cek GPS. Kita masih di jalur yang benar, kan? Tanya Rico yang mengemudikan mobil. Nanda yang duduk di sebelahnya segera membuka peta di ponselnya. Iya, masih kok. Tapi sepertinya kita akan segera memasuki daerah yang dikenal dengan tikungan maut, jawab Nanda dengan suara agak ragu. Dimas yang duduk di belakang menatap Nanda dengan cemberut. Apaan sih? Tikungan maut? Serem amat namanya. Nanda menjelaskan dengan nada tenang tapi sedikit misterius. Katanya, di sini sering terjadi kecelakaan. Banyak yang bilang ada sesuatu yang gak beres di tikungan itu. Ada yang percaya kalau ada makhluk halus yang suka mengganggu pengemudi. Kami semua terdiam mendengar penjelasan Nanda. Aku mencoba untuk tidak terlalu memikirkan hal itu, tapi suasana yang makin mencekam membuat perasaan takut mulai merayap ke dalam diriku. Tiba-tiba, kabut tebal turun dan menutupi jalan di depan. Rico memperlambat laju mobil, mencoba untuk tetap tenang meskipun jarak pandang semakin terbatas. Lampu-lampu mobil menerangi kabut, tapi tetap saja sulit untuk melihat lebih dari beberapa meter ke depan. Aku nggak suka ini, gumam Rico sambil menggenggam erat setir. Tiba-tiba dari balik kabut, sesosok bayangan hitam berdiri di tengah jalan, tampak seperti seseorang yang sedang menghadap kami. Rico menginjak rem dengan keras, membuat kami semua tersentak ke depan. Gila, apa itu tadi? Teriak Dimas dengan nada panik. Nanda membuka jendela mencoba melihat lebih jelas, tapi sosok itu sudah menghilang. Hanya kabut yang tersisa, membuat kami bertanya-tanya apakah kami benar-benar melihat sesuatu atau hanya halusinasi. Apa kita harus lanjut? Tanyaku, mencoba memecah kebuntuan. Rico menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Nggak ada pilihan lain. Kita harus terus. Mobil kembali melaju pelan-pelan. Namun, kabut semakin tebal dan tikungan yang kami takutkan itu mulai terlihat di depan. Jalanan yang tadinya lebar mulai menyempit, membuat Rico harus lebih berhati-hati dalam mengemudikan mobil. Tiba-tiba, sebuah suara gemerisik terdengar dari arah luar mobil. Awalnya pelan, tapi kemudian semakin jelas, seperti ada sesuatu yang menyeret-nyeret di atas tanah. Kami semua saling pandang, mencoba mencari asal suara itu. Ada sesuatu di belakang. Seru Nanda, suaranya gemetar. Aku dan Dimas segera menoleh ke belakang. Di balik kabut, terlihat sebuah bayangan besar yang bergerak perlahan-lahan mendekati mobil. Sosok itu tampak lebih tinggi dari manusia biasa, dan gerakannya lamban namun pasti. Cepat, Rico. Gas terus, teriak Dimas dengan panik. Rico menekan pedal gas, tapi mobil kami seperti terperangkap dalam sebuah jebakan tak terlihat. Mesinnya menderu, tapi kecepatan kami tak kunjung bertambah. Aku bisa merasakan detak jantungku berpacu cepat, keringat dingin mulai mengalir di keningku. Akhirnya, setelah perjuangan yang terasa seperti selamanya, mobil kami berhasil melewati tikungan maut itu. Kabut mulai menghilang, dan jalanan kembali terlihat jelas. Namun, suasana mencekam itu masih terasa, seolah ada sesuatu yang belum selesai. Kami semua terdiam, terlalu takut untuk berbicara tentang apa yang baru saja terjadi.
Hanya suara mesin mobil dan deru napas kami yang terdengar di dalam mobil. Aku rasa kita harus cepat sampai di tujuan, kata Riko akhirnya, suaranya pelan tapi tegas. Aku hanya bisa mengangguk, berharap apapun yang menunggu di depan sana tidak akan seburuk yang baru saja kami alami. Tapi entah kenapa, firasatku mengatakan ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Setelah berhasil melewati tikungan maut yang menegangkan, kami semua merasa sedikit lega. Namun rasa lega itu tidak bertahan lama. Perjalanan menuju desa yang kami tuju masih cukup jauh, dan meskipun kabut perlahan mulai menghilang, perasaan tidak nyaman tetap menghantui kami. Riko terus mengemudi dengan fokus penuh. Wajahnya tampak tegang, seolah dia tidak ingin mengulangi kejadian mengerikan yang baru saja kami alami. Nanda masih memegang peta di ponselnya, memastikan bahwa kami tidak tersesat. Sementara itu, Dimas dan aku hanya bisa duduk diam di kursi belakang, mencoba mengusir bayangan sosok besar yang sempat muncul di balik kabut tadi. Setelah beberapa menit berlalu, kami mulai memasuki hutan yang lebih lebat. Jalanan menjadi lebih sempit dan berliku, membuat kami harus mengurangi kecepatan. Pohon-pohon tinggi menjulang di kiri dan kanan, seakan menutupi langit malam yang mulai gelap. Hanya suara serangga malam yang terdengar menambah suasana misterius di sekitar kami. Ada sesuatu yang gak beres di sini, gumam Dimas tiba-tiba memecah keheningan. Aku menoleh ke arahnya. Apa maksudmu? Dimas menggeleng pelan. Aku gak tahu, cuma perasaanku gak enak. Kayak ada yang ngikutin kita. Nanda menatap Dimas dengan cemas. Jangan ngomong gitu, Dim. Kita udah cukup takut tadi. Jangan bikin suasana makin mencekam. Tapi beneran, Nan. Tadi waktu kita lewat tikungan itu, aku ngerasa kayak ada yang ngeliatin kita. Lanjut Dimas dengan suara pelan. Dan sekarang perasaan itu masih ada. Riko yang mendengarkan percakapan kami akhirnya angkat bicara. Mungkin itu cuma perasaan kamu aja, Dim. Kita semua udah capek dan tegang. Jadi wajar kalau pikiran kita mulai liar. Namun aku bisa melihat keraguan di mata Riko. Meskipun dia berusaha untuk tetap tenang, jelas dia juga merasakan sesuatu yang aneh di sekitar kami. Tiba-tiba, Nanda berteriak, membuat kami semua tersentak. Berhenti! Lihat itu! Riko segera menginjak rem, menghentikan mobil di tengah jalan. Kami semua menoleh ke arah yang ditunjuk Nanda, dan apa yang kami lihat membuat darahku berdesir. Di depan kami berdiri sebuah rumah tua yang tampak terbengkalai. Dindingnya ditumbuhi tanaman liar, dan jendela-jendelanya gelap seperti lubang hitam. Namun yang paling menakutkan adalah papan nama di depan rumah itu, yang tertulis dengan huruf-huruf besar, Rumah Pembalasan. Rumah Pembalasan? Aku mengulang kata-kata itu dengan suara hampir berbisik. Aku pernah dengar cerita tentang tempat ini, kata Nanda dengan suara gemetar. Katanya, rumah ini dulunya milik seorang dukun yang terkenal jahat. Dia suka menyakiti orang-orang dengan ilmu hitamnya. Sampai akhirnya, warga desa marah dan membakar rumahnya. Tapi anehnya, meskipun rumah itu terbakar habis, dukun itu nggak pernah ditemukan. Ada yang bilang arwahnya masih gentayangan di sini. Kami semua terdiam, meresapi cerita menyeramkan itu. Hawa dingin yang aneh tiba-tiba menyelimuti kami, meskipun jendela mobil tertutup rapat. Aku rasa kita harus lanjut jalan, usul Riko. Suaranya terdengar tegang. Namun sebelum Riko sempat menekan gas, kami mendengar suara aneh dari arah rumah itu. Suara yang tak asing lagi, suara yang membuat bulu kuduk kami meremang. Suara langkah kaki yang berat, disertai dengan desahan pelan. Apa itu? Tanya Dimas dengan suara bergetar. Aku menatap rumah tua itu dengan mata terbelalak. Pintu depan rumah itu perlahan terbuka. Meskipun tidak ada angin yang berhembus. Dari balik kegelapan terlihat bayangan hitam yang mulai bergerak keluar. Gas, cepat Riko, teriakku tanpa sadar. Riko segera menginjak pedal gas, tapi mesin mobil tiba-tiba mati. Panik mulai merayapi wajah kami. Riko mencoba menyalakan mesin berkali-kali, tapi tidak berhasil. Di saat yang sama, bayangan hitam itu semakin mendekat, membuat kami semua gemetar ketakutan. Sementara itu, bayangan itu semakin dekat, seolah-olah mengincar kami. Saat aku merasa semuanya sudah tak ada harapan, tiba-tiba mesin mobil menyala kembali. Tanpa berpikir panjang,
Rico langsung menginjak pedal gas, membuat mobil melaju dengan kecepatan tinggi meninggalkan rumah terkutuk itu. Napas kami terengah-engah dan jantungku masih berdetak kencang. Tidak ada yang berbicara selama beberapa menit sampai akhirnya Nanda memecah keheningan. Kita hampir celaka, gumamnya, matanya masih terpaku ke jalanan di depan. Dimas hanya bisa mengangguk, sementara aku merasa tubuhku gemetar tak terkendali. Apa yang baru saja kami alami benar-benar di luar nalar. Kami mungkin telah selamat dari tikungan maut dan rumah terkutuk itu. Tapi aku tahu sesuatu yang lebih mengerikan masih menunggu di depan sana. Dan aku tidak yakin kami akan bisa melewatinya dengan selamat. Setelah berhasil menjauh dari rumah terkutuk itu, suasana di dalam mobil masih terasa tegang. Tak ada yang berani membuka suara, seolah kami semua tenggelam dalam pikiran masing-masing. Jantungku masih berdetak kencang, mengingat bagaimana bayangan hitam itu nyaris mendekati kami. Kami melaju di jalan yang semakin gelap, hanya diterangi oleh lampu depan mobil yang berkelap-kelip, menembus kegelapan malam. Jalanan terasa semakin sempit, seperti dijepit oleh dinding-dinding pepohonan yang menjulang tinggi di kedua sisi. Udara di dalam mobil semakin dingin, membuatku merapatkan jaket yang kupakai. "Berapa jauh lagi kita sampai di desa itu, Nan?" tanya Riko tiba-tiba. Suaranya terdengar kering dan lelah. Nanda menatap layar ponselnya, menggeser peta dengan jari-jarinya yang gemetar. "Sekitar setengah jam lagi, kalau kita nggak tersesat." Dimas yang sejak tadi diam tiba-tiba mengeluarkan suara. "Kalian merasa nggak jalannya jadi makin aneh? Kayak kita berputar-putar di tempat yang sama." Aku menatap keluar jendela dan menyadari bahwa pemandangan di luar memang terlihat hampir mirip dengan beberapa kilometer yang lalu. Pohon-pohon yang sama, jalan yang sama, bahkan tanda-tanda jalan yang serupa. Rasa takut kembali menyergapku. Kita nggak mungkin berputar-putar, kan? GPS masih menunjukkan kita di jalan yang benar, kata Nanda mencoba menenangkan, meskipun nada suaranya terdengar ragu. "Aku nggak tahu, tapi kita harus terus jalan," ujar Riko sambil mempercepat laju mobil. "Nggak mungkin kita berhenti di tengah hutan begini." Meskipun kami berusaha berpikir positif, rasa takut semakin menyesakkan dada. Suasana makin tidak karuan ketika tiba-tiba lampu mobil mulai berkedip-kedip seperti ada masalah dengan sistem kelistrikannya. Riko mengumpat pelan, mencoba mengendalikan mobil yang mulai goyah. "Ada apa lagi ini?" keluh Dimas dengan nada kesal tapi juga penuh ketakutan. "Kita cuma perlu bertahan sedikit lagi, pasti kita sampai ke desa itu," kata Riko mencoba menenangkan diri sendiri dan kami semua. Namun, tiba-tiba sebuah suara aneh terdengar dari luar mobil. Suara seretan yang menyeramkan, seperti sesuatu yang diseret di atas tanah. Suara itu semakin dekat, membuat jantungku berdetak lebih cepat. Kami semua saling berpandangan, mencoba mencari tahu dari mana suara itu berasal. "Riko, cepat pergi dari sini," bisik Nanda dengan suara gemetar. Riko tak perlu diminta dua kali. Dia segera menginjak pedal gas dan mempercepat laju mobil. Namun, suara seretan itu tidak hilang. Malah semakin terdengar jelas, seolah mengikuti kami dari belakang. Aku menoleh ke belakang dan apa yang kulihat membuat darahku membeku. Di kejauhan, di bawah cahaya redup lampu belakang mobil, terlihat sesuatu yang bergerak mendekat. Sesuatu yang besar dan tidak berbentuk, menyeret dirinya di sepanjang jalan, meninggalkan jejak yang aneh di tanah. "Cepat, Riko! Itu makin dekat!" teriakku dengan panik. Riko menambah kecepatan, namun jalan yang berliku dan sempit membuatnya sulit untuk melaju lebih cepat. Mobil kami hampir terhempas keluar jalur beberapa kali, tapi Riko berhasil mengendalikannya dengan baik. Namun, makhluk itu terus mendekat, seperti tak terpengaruh oleh kecepatan kami. Nanda mulai menangis ketakutan, sementara Dimas hanya bisa terdiam dengan wajah pucat. Aku merasakan keringat dingin mengalir di punggungku dan jari-jariku menggenggam erat kursi di depanku. "Kita nggak akan bisa lolos kalau terus seperti ini," gumamku dengan suara yang hampir tak terdengar. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" "Kita nggak bisa berhenti dan kita nggak bisa balik arah," jawab Riko dengan suara panik. Tiba-tiba, ponsel Nanda yang tadi menunjukkan arah dengan GPS mati mendadak.
Cahaya yang tadi menerangi layar peta langsung padam, membuat kami semua semakin terperosok dalam kegelapan dan kebingungan. Tidak, tidak, ini nggak mungkin terjadi. Nanda mencoba menyalakan ponselnya lagi, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan dari perangkat itu. Makhluk di belakang kami semakin dekat. Suara seretannya kini terdengar sangat jelas, seperti kuku-kuku besar yang menggaruk aspal jalanan. Aku bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa, seolah-olah makhluk itu membawa aura kematian bersamanya. Apapun yang terjadi, kita harus terus maju, kata Rico dengan suara yang dipaksakan tenang. Namun aku bisa melihat ketakutan di matanya yang berusaha dia sembunyikan. Kami melaju dengan kecepatan penuh, berharap jalan di depan akan segera membawa kami keluar dari mimpi buruk ini. Tapi seolah alam tak bersahabat, jalanan tiba-tiba berbelok tajam ke arah tebing, memaksa Rico untuk memperlambat laju mobil. Di saat yang sama, suara seretan itu semakin mendekat, membuat ketakutan kami mencapai puncaknya. Saat itulah aku melihatnya. Di balik pepohonan di sebelah kanan, sebuah cahaya kecil berkedip-kedip, seperti lampu dari sebuah rumah yang berada jauh di dalam hutan. Lihat itu, mungkin ada orang di sana, teriakku, menunjuk ke arah cahaya itu. Kita nggak punya pilihan lain, kata Rico sambil mengarahkan mobil ke jalan kecil yang menuju cahaya tersebut. Makhluk di belakang kami tampaknya tidak mengejar, tapi rasa takut masih terus membayang. Mobil kami terus melaju di jalan sempit itu, sampai akhirnya kami tiba di depan sebuah rumah tua yang tampak lebih terawat dibandingkan rumah terkutuk sebelumnya. Lampu di beranda rumah itu menyala, memberikan sedikit harapan di tengah kegelapan malam. Aku harap ini bukan jebakan, gumam Dimas sambil memandang rumah itu dengan curiga. Cuma ada satu cara untuk mengetahuinya, jawab Rico sambil mematikan mesin mobil. Kami semua turun dengan hati-hati, masih waspada dengan segala kemungkinan. Kami mendekati rumah itu perlahan-lahan. Pintu depannya sedikit terbuka, seperti mengundang kami untuk masuk. Aku bisa merasakan detak jantungku semakin cepat, menyiapkan diri untuk apapun yang mungkin kami temui di dalam. Tanpa berkata-kata, kami semua melangkah masuk ke dalam rumah. Dan begitu pintu itu tertutup di belakang kami, aku langsung tahu bahwa kami baru saja melangkah ke dalam sesuatu yang jauh lebih gelap daripada yang kami bayangkan. Begitu pintu rumah itu tertutup di belakang kami, suasana berubah menjadi hening, terlalu hening untuk sebuah tempat yang seharusnya normal. Udara di dalam rumah terasa berat, seperti membawa beban yang tak terlihat. Kami saling berpandangan, mencoba menenangkan diri dari ketegangan yang tak kunjung surut. Aku nggak suka ini, bisik Dimas, suaranya penuh ketakutan. Nanda menggenggam erat tanganku, matanya masih liar menatap sekeliling. Rico, yang biasanya selalu terlihat tenang, kini tampak gelisah. Dia melangkah ke depan, mencoba meneliti ruangan yang kami masuki. Ruangan itu tampak sederhana, dengan perabotan kuno yang sudah berdebu. Sebuah meja kayu panjang berada di tengah ruangan, dikelilingi oleh kursi-kursi tua yang tampak rapuh. Di sudut ruangan ada lemari besar dengan cermin di pintunya, namun cermin itu penuh dengan retakan, seolah-olah pernah dipukul dengan keras. Apa menurut kalian ada orang di sini? Tanyaku dengan suara pelan. Kayaknya nggak ada, jawab Rico sambil berjalan menuju meja. Dia menyentuh permukaannya dan jari-jarinya tertutup debu tebal. Rumah ini kelihatan udah lama nggak ditempati. Aku nggak yakin, kata Nanda sambil memperhatikan sekeliling. Lampunya menyala dan pintunya terbuka. Seseorang pasti tinggal di sini, atau setidaknya baru saja berada di sini. Seketika terdengar bunyi berderit dari lantai atas. Kami semua terdiam, menahan napas, menunggu suara itu muncul lagi. Tapi yang terdengar hanya keheningan yang mencekam. Siapa di sana? Seru Rico sambil menatap ke arah tangga yang mengarah ke lantai atas. Tidak ada jawaban. Rico melangkah maju seolah ingin naik ke atas, tapi aku segera menarik lengannya. Jangan, kita nggak tahu apa yang ada di atas sana. Rico menatapku dengan ragu, tapi akhirnya dia mengangguk dan mundur. Kita harus cari jalan keluar dari sini secepatnya. Dimas, yang sejak tadi tampak ketakutan, akhirnya berbicara. Bagaimana kalau kita cek dapurnya?
Mungkin ada sesuatu yang bisa kita gunakan, atau mungkin pintu belakang. Kami semua setuju dengan ide itu dan berjalan menuju dapur. Ruangan itu terletak di belakang, di ujung lorong yang sempit. Dapurnya sama usangnya dengan ruang tamu, dengan lemari-lemari kayu yang pintunya ternganga, memperlihatkan isinya yang berantakan. Tiba-tiba, Rico berhenti di depan sebuah lemari dan menarik napas tajam. Lihat ini. Kami semua mendekat dan melihat apa yang membuat Rico terdiam. Di dalam lemari itu, ada sebuah benda yang tampak asing, sebuah boneka kayu berukuran besar, dengan wajah yang tampak menakutkan. Matanya yang terbuat dari manik-manik hitam menatap kosong ke depan, sementara mulutnya yang tersenyum lebar memberi kesan yang tidak menyenangkan. Itu, kenapa boneka ini ada di sini? Tanya Nanda, suaranya gemetar. Entahlah, tapi aku nggak suka melihatnya, jawab Dimas sambil melangkah mundur. Boneka itu, rasanya ada sesuatu yang nggak beres. Aku merasakan bulu kuduku meremang. Boneka itu memang tampak aneh, dan keberadaannya di rumah tua ini membuat suasana semakin menyeramkan. Kita harus keluar dari sini sekarang, kata Rico tegas. Dia berjalan menuju pintu belakang dapur, tapi begitu dia mencobanya, pintu itu terkunci rapat. Tidak mungkin, pintu ini nggak mau terbuka. Rico mencoba memaksa pintu itu dengan segala tenaganya, tapi tetap saja tak bergerak. Kita terjebak di sini. Sebelum kami sempat merespon, lampu di dapur tiba-tiba mati, membuat kami semua tenggelam dalam kegelapan. Nanda menjerit, dan aku segera meraih tangannya, mencoba menenangkannya meski aku sendiri dipenuhi rasa takut. Tenang, kita masih punya senter di ponsel, kata Dimas sambil mencoba menyalakan ponselnya. Namun sama seperti sebelumnya, ponsel Dimas tiba-tiba mati, padahal baru beberapa saat lalu masih menyala. Ini nggak mungkin, bisik Dimas panik. Baterainya masih penuh. Satu persatu kami mencoba menyalakan ponsel kami, namun tidak ada satupun yang berhasil menyala. Kegelapan makin pekat dan rasa takut mulai merayap ke seluruh tubuhku. Aku rasa ini bukan kebetulan, gumam Rico. Suaranya terdengar berat. Ada sesuatu di sini yang tidak ingin kita pergi. Kami semua saling berpandangan dalam kegelapan ini, menyadari bahwa apapun yang ada di rumah ini, ia tidak akan membiarkan kami keluar dengan mudah. Suara berderit kembali terdengar, kali ini dari lantai atas, lebih keras dan lebih dekat dari sebelumnya. Suara itu seperti langkah kaki yang perlahan mendekat ke arah kami. Nafasku terasa sesak, dan aku bisa merasakan ketakutan yang luar biasa dari teman-temanku. Kita harus cari jalan keluar, sekarang, seru Rico, mencoba menyembunyikan kepanikannya. Namun, sebelum kami bisa bergerak, suara pintu yang terbanting keras terdengar dari arah lorong. Kami semua terdiam menahan napas saat bayangan besar tiba-tiba muncul di ujung lorong, bergerak dengan cepat ke arah kami. Apa itu? Jerit Nanda ketakutan. Tidak ada yang bisa menjawab. Kami semua hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan bayangan itu semakin dekat. Aku merasakan keringat dingin membasahi punggungku, dan kaki-kakiku terasa lemas. Saat bayangan itu hampir mencapai kami, tiba-tiba pintu dapur terbuka dengan sendirinya. Angin dingin menerobos masuk, membuat suasana semakin mencekam. Rico segera menarik kami keluar, dan tanpa berpikir panjang, kami semua lari secepat mungkin meninggalkan rumah itu. Di luar, udara terasa segar meski penuh dengan embun malam. Kami terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Sampai akhirnya kami menemukan sebuah jalan besar, yang entah bagaimana tidak kami lihat sebelumnya. Kami berhenti sejenak, mencoba mengatur napas dan menenangkan diri. Rasa takut masih melingkupi kami, tapi setidaknya kami berhasil keluar dari rumah itu. Apa yang barusan terjadi? Tanya Dimas dengan suara yang masih gemetar. Aku nggak tahu dan aku nggak mau tahu, jawab Rico dengan tegas. Yang penting sekarang, kita harus pergi dari sini dan jangan pernah kembali. Kami semua setuju dengan Rico. Tanpa berkata apa-apa lagi, kami segera melanjutkan perjalanan, berharap menemukan bantuan di desa terdekat. Namun, di ujung jalan kami melihat sesuatu yang membuat kami kembali merasakan ketakutan yang luar biasa. Berdiri di tengah jalan, dengan senyum yang tidak manusiawi, adalah sosok yang tadi kami lihat di rumah. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam,
menatap kami dengan tatapan kosong. Aku merasakan tubuhku membeku. Jalan di belakang kami sudah gelap gulita, dan di depan kami sosok itu menghadang. Tidak ada jalan lain. Kami semua membeku di tempat. Tubuh kami tak mampu digerakkan, terpaku pada sosok menyeramkan yang berdiri di tengah jalan. Sosok itu tampak tak bergerak, namun kehadirannya mengirimkan gelombang ketakutan yang tak terlukiskan. Wajahnya yang samar hanya menampilkan senyuman menyeramkan, penuh kepalsuan yang mengancam. Nanda mulai menangis pelan. Suaranya teredam oleh suasana mencekam yang melingkupi kami. Riko berusaha menenangkan dirinya, meski aku bisa melihat dari sudut matanya bahwa dia sama takutnya dengan kami semua. Kita nggak bisa tinggal di sini, bisik Riko. Matanya masih terpaku pada sosok itu. Kalau kita tetap diam, mungkin dia akan. Sebelum Riko bisa menyelesaikan kalimatnya, sosok itu tiba-tiba bergerak, melangkah pelan ke arah kami. Langkah-langkahnya lambat, namun penuh kepastian, seolah ia tahu bahwa tak ada tempat bagi kami untuk melarikan diri. Kita harus pergi sekarang, teriak Dimas panik. Suaranya menggema di tengah malam yang hening. Tanpa pikir panjang, dia berbalik dan mulai berlari ke arah yang berlawanan. Kami semua mengikuti, berlari secepat mungkin, berharap bisa menjauh dari sosok menakutkan itu. Namun, tak peduli seberapa cepat kami berlari, suara langkah berat itu tetap terdengar di belakang kami. Semakin dekat, semakin mencekam. Aku bisa merasakan ketakutan merayap di setiap inci tubuhku, seolah-olah makhluk itu hanya menunggu waktu yang tepat untuk menangkap kami. Kami akhirnya sampai di sebuah persimpangan jalan yang terasa asing. Jalan di depan kami tampak lebih lebar, dengan pepohonan tinggi yang mengapit di kedua sisi. Di kejauhan, aku bisa melihat kilatan cahaya, mungkin dari lampu kendaraan. "Ayo, kita hampir sampai di jalan raya," ujar Riko dengan napas terengah-engah. "Mungkin ada orang yang bisa membantu kita." Tapi Nanda tiba-tiba berhenti, matanya tertuju pada sesuatu yang ada di samping jalan. "Lihat, di sana." Kami semua berhenti mengikuti arah pandangannya. Di pinggir jalan ada sebuah papan kayu tua yang hampir tidak terbaca karena usangnya. Aku mendekati papan itu, mencoba membaca tulisan yang ada di atasnya dengan cahaya ponselku yang berhasil menyala kembali. Tulisan itu berbunyi, "Selamat datang di Desa Tikungan Maut." Dadaku terasa sesak. Desa Tikungan Maut? Benarkah kami telah sampai di desa yang kami tuju? Tapi nama desa ini tidak pernah disebutkan oleh Nanda atau Riko sebelumnya. Riko mendekat, membaca papan itu dengan wajah penuh kebingungan. Ini nggak masuk akal. Desa Tikungan Maut? Nggak mungkin. Sebelum kami bisa berpikir lebih jauh, suara langkah berat itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras, seolah-olah sosok itu sudah sangat dekat. Kami semua tersentak dan kembali berlari, meninggalkan papan itu di belakang. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Jalan di depan kami terasa semakin panjang, seolah-olah tidak ada ujungnya. Kami terus berlari, tapi tak pernah sampai di tempat di mana aku melihat cahaya kendaraan sebelumnya. Rasanya seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Ketika kami hampir kehabisan napas, tiba-tiba kami melihat sebuah rumah tua di tepi jalan. Rumah itu tampak seperti rumah-rumah lain yang sudah kami lewati. Namun pintunya terbuka lebar, seolah mengundang kami masuk. "Kita nggak punya pilihan lain," ujar Dimas dengan putus asa. "Kita harus berlindung di dalam." Tanpa ragu, kami semua masuk ke dalam rumah itu, berharap menemukan perlindungan dari apapun yang mengejar kami. Begitu kami semua masuk, pintu rumah itu tertutup dengan sendirinya, membuat kami kembali terjebak dalam kegelapan. Aku menyalakan ponselku untuk melihat sekeliling dan hatiku nyaris berhenti berdetak ketika aku menyadari sesuatu yang mengerikan. Rumah ini adalah rumah yang sama dengan yang kami masuki sebelumnya. Perabotannya, susunan ruangannya, bahkan boneka kayu di dalam lemari, semuanya sama. Kita kembali ke rumah itu," bisik Nanda, suaranya hampir tak terdengar. "Ini nggak mungkin," seru Riko, jelas panik. "Kita sudah lari jauh, bagaimana bisa kita kembali ke tempat ini?" Suasana semakin mencekam ketika suara langkah berat itu kembali terdengar, kali ini dari dalam rumah. Langkah itu perlahan mendekat,
seolah-olah makhluk itu sudah menunggu kami di dalam. Kami berlari ke arah pintu belakang, mencoba melarikan diri, tapi pintu itu sekali lagi terkunci rapat. Panik, Dimas mencoba memecahkan jendela, tapi seolah ada kekuatan tak terlihat yang mencegahnya. Jendela itu tetap utuh meski dihantam dengan keras. Apapun yang terjadi, kita harus bertahan, seru Riko dengan napas berat. Jangan biarkan dia menangkap kita. Langkah itu semakin mendekat, dan kami bisa merasakan kehadirannya di sekeliling kami. Di tengah ketegangan yang luar biasa, tiba-tiba terdengar suara tawa yang nyaring dan menyeramkan, menggema di seluruh ruangan. Tawa itu bukan tawa manusia, melainkan suara yang tak bisa dijelaskan. Apa yang terjadi? Tangis Nanda dengan putus asa. Aku merasakan ketakutan yang luar biasa. Tubuhku terasa kaku dan tak mampu bergerak. Aku hanya bisa melihat ke arah sosok bayangan yang kini muncul di hadapan kami, menghalangi satu-satunya jalan keluar. Sosok itu mendekat dengan perlahan, senyumannya semakin lebar, menampakkan deretan gigi yang tajam. Dalam sekejap, aku merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhku. Seolah-olah seluruh kehidupanku sedang dihisap keluar. Sebelum kesadaranku benar-benar menghilang, aku hanya bisa berpikir satu hal. Apakah ini akhir dari segalanya? Pagi itu, jalan di tikungan maut kembali sunyi seperti biasa. Beberapa kendaraan melintas tanpa menyadari apa yang telah terjadi di malam sebelumnya. Di pinggir jalan, seorang penduduk desa menemukan sebuah mobil yang ditinggalkan begitu saja dengan pintu-pintunya terbuka lebar. Namun tidak ada tanda-tanda siapapun yang pernah mengemudikannya. Desa tikungan maut kembali tenggelam dalam sunyi, menyimpan rahasianya yang kelam.